penyakit yang paling berat ya stroke tertindih stroke ya Pak kalau berdiri lagi jadi kita nih supaya nyaman hidup apalah amalannya uji Imam Khatim Al-Asam gampang 4 saja amalannya. Pertama, bila orang bola sarik pun kita makan jangan disimpan marah, bila menyimpan marah kesehatan terganggu. Yang kedua, kita jangan membalas kesalahan orang. Jadi orang ada sarikon kita yang bagus tuh jago kami, kita jangan berbuat apa yang ada disukai orang, tapi berbuatlah apa yang disukai orang. Boleh praktekkan dalam rumah tangga. Laki jangan berbuat apa yang ada disukai bini, bini jangan berbuat apa yang ada disukai laki. Apa yang ada disukai laki, bini kada boleh membanding-banding lakinya dengan laki tetangga, apalagi laki tetangga tuh mantan masa lalunya. Jangan. Kebetulan mantannya hanya setahun bisa membeli motor Pajero laki awak makam ya Allah kasihan banyak kendaraan nang remake itu nang ditukarnya. Sabar ibu ay jangan dibanding-banding, sabar. Kalau po COO yang menyamar ini mesti menyamar jadi orang sugih itu ulun melihat film Korea habis paket ulun habis makanya sibuk tadi karena mengambil di situ kan coba habis rupanya menonton CEO tadi. Jadi kalau laki pian tuh susah ada ekonominya jangan cepat-cepat bertindak. Siapa tahu dia menyamar 70 tahun boy. Jadi kalau 10 tahun susah adeng aja berdoa aja mudahan suami kon itu dia menyatakan penyamarannya tuh dah jadi orang miskin. Nah mungkin nanti CEO dia. Nah jadi kita apa namanya yang ikhlas saja, kada usah membalas orang bola salah yang dibalas. Kemudian apa yang kada disukai bini, laki kada boleh memuji bini orang di hadapan bini seorang. Kalau hendak memuji, puji aja bini seorang. Bilang sama bini, dek indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal padatnya minta ampun. Ini bini orang yang dipuji, apakah hambur mangkok di rumah. Selalulah berbuat apa yang disukainya. Apakah hendak bini turuti, bini hendak bertukar gincu hanya tukarkan. Ini menukar miap tukarkan. Ini makan menukar telakung hanya tukarkan. Ini hendak menukar baju hanya tukarkan. Ini hendak menukar sandal tumit tinggi tukarkan. Ini hendak menukar galang tukarkan. Nukar kalung tukarkan asal ada duitnya. Itu untuk ini kami mintakan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Tuan Guru Kiai Haji Mahmudin Nur atau Guru Tungkal. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para alim ulama, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita, wabil khusus orang tua kita, sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Rahmat beserta Ibu beserta keluarga yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan.
muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan, wabil khusus kepada tuan rumah yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang 3 macam perkara. Yang pertama, ma khairul ayyam. Yang kedua, wa ma khairus syuhur. Yang ketiga, wa ma khairul a'mal. Sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah. Sepaling baik hari adalah hari Jumat. Makanya tidak salah kita memilih hari-hari yang baik. Hendak bersedekah, banyakkan bersedekah di malam Jumat dan siangnya, karena pahalanya berlipat ganda. Jangan salah, ulun pernah tetamu 1:70. Maka Jumat itu disuruh membawa duit untuk memasukkan kecilingan nang lalu tuh kan, orang apa namanya imbah azan itu kan ada cilingan lalu tuh. Nah kita andeki duit di situ. Kenapa? Karena bersedekah hari Jumat, malam Jumat itu pahalanya tak lebih. Maka itu rata-rata ya orang-orang hebat itu nikahnya hari Jumat karena mengambil hari baik. Cuman kalau ada yang nikah hari lain, aduh saya takutani nikah hari Selasa yang ditakutani bahaya tuh katanya nikah hari Selasa. Mana ada bahaya? Yang bahaya tuh nikahi bini orang. Walaupun subuh Jumat menikahi, cuman ada hari yang lebih baik. Kalau hendak bertanaman dalam minhajul qawim, bagus menanam hari Ahad. Jadi kalau hendak menanam apakah sawitkah, niurkah, pinang hari Ahad. Cuman kalau sudah terlanjur menanam hari Senayan semalam, wah ini sudah berbuah, jangan ditabang lagi, marah hainya. Cuman kalau bisa pilih hari yang lebih baik daripada yang lain. Sebenarnya semua hari itu baik. Pindah rumah, cari hari yang baik. Malam Jumat kah, subuh Senayan kah, subuh Kamis kah, pindah rumah bagus saja. Cuman kalau ada orang pindah rumah malam Selasa yang ditakutani itu panas katanya rumah tuh, panas saja mungkin pas angin gede-gede panas say. Sebenarnya pindah rumah tuh kabilah aja bagus asal rumah seorang. Yang kada bagus tuh pindah ke rumah orang. Akhirnya bulan hadapan ditagihnya siwanya, tapi di antara hari tetap paling baik hari Jumat. Yang kedua, wa ma khairus syuhur. Mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Sebenarnya semua bulan itu baik, tapi ada yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Lalu sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan. Sepaling baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Li'annahu unzila bihil Quran. Karena alasannya pertama, bulan suci Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Kemudian wafihi asyamul wajib. Pada bulan Ramadan ada perintah puasa yang wajib. Di luar Ramadan ada perintah puasa wajib. Maka pahala puasa itu surga rindu. Kata Nabi, ada 4 yang dirindukan surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 macam gulungan. Pertama, ta'lil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, surga rindu. Maka bulan Ramadan disuruh memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Makanya kita ini berusaha senantiasa setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Terserahlah berapa ayatkah, aina lama-lama baru ditambah. Kalau guru kami menyuruh baca Al-Quran imbah sembahyang subuh menjelang sarapan baca Al-Quran. Jangan sarapan dulu, jangan minum dulu kecuali baca Al-Quran.
laris pedagang. Saya bilang jual yang lebih murah dari orang. Kalau orang berjual gula 15.000, jual 7.500 sekilo, dijamin laris. Masalah untung belakangan, yang mana untung baca Al-Quranul Karim. Maka rata-rata orang hebat mesti Al-Quran amalannya. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran di dalam sembahyang sunat, malam sekali khatam, siang sekali. Jadi kalau tarawih khatam Al-Quran. Kita alangkah imam membuat sejus saja malam esok pindah masjid, jangankan sejus 20 rakaat dia kadang masih mencilak, ada sampai habis berikan sudah. Malam pertama sampai 15 penuh masjid, sekali 17 kasus hilangan, kami ditungkal. Kalau di Intang sini mungkin parah lagi. Nah, kada sanggup kita, kada sanggup hendak banyak baca Al-Quran, tapi paling tidak kita banyakkan baca Al-Quran karena surga rindu. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan, jangan meribah orang, jangan menyambati orang. Orang ini kalau sudah terbiasa menyambati orang, jangankan orang, penceramah sambatinya. Saliwat satu mat ceramah aja, ada kepala aja, mau undang jauh-jauh sekali ceramah setengah jamannya aja. Jangan Haji Husni aja pulang, nang Haji Husni pulang. Nah itu nangalihnya taliwat lawas ulun ceramah. Baru nom juga, cuma jalawasnya ceramah aja, mentang-mentang duduk di kursi banyak aja. Orang makan tipis burit duduk di lantai aja sih, salah juga. Penceramah lakas datang kayak tadi salah juga, cuma jalawasnya datang. Orang belum mulai hanya sembahyangan orang isya sudah datang, kesalahan tempat makan tuh aja. Sekali menjaga makan juga aja. Ngalih juga, lambat penceramah datang sambatnya juga, cuma lambatnya datang ceramah ini, mentang-mentang laris datang terlambat. Terus orang kebiasaan menyambati orang. Kata kiai kemarin ada yang datang nu kami sana yang biasa menyambati orang ini, katanya kebanyakannya lalakian, tapi kada semuanyaan. Kalau bibinian yang sudah bawaannya jisidin. Maunya kita bulan Ramadan ini bearitai menyambati orang. Kena imbah Ramadan, ayo anu pesta pulah. Itu namanya ya keburukan yang lama bersemi kembali. Jadi kita kalau sudah bulan Ramadan ini kita mendapat menjaga lidah, maka imbah Ramadan kita jangan lagi menyebut-nyebut orang. Kenapa? Karena itu dirindukan surga. Yang ketiga, wamut aimil jian, orang yang memberi makan kepada orang lapar, membukakan puasa, itu termasuk dirindukan surga. Kemudian wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan suci Ramadan surga rindu. Kenapa? Karena puasa itu mendidik kita beramal ikhlas. Karena orang kadang tahu kita puasa, kadang mana tahu. Kadang-kadang bini ini kita tahu makan sahur sama-sama 2 kali bertambah, sekalinya tengah hari pulang ke pasar makan di warung asal bulik jam 10 sigar aja kelihatannya. Jenang bini abah ini puasa 2 kali ini asal tengah hari ke pasar aja bulik sigar. Itu ya lelaki itu mana litoy, yang puasa litoy itu bibinian. Kalau lelaki kan harus segar terus, curiga bininya ini sesalah jenang bininya makan di pasar nih, suruhnya anaknya mintai. Nah, soalnya abahnya masuk ke warung. Warung kan bulan Ramadan ditutup separuh. Nah, cuman betis kan berjuntai. Anaknya berarti harap memeriksa betis. Ini betis abah aku jasidin ini sah sandal abah aku. Mahadang kayak apa melapor nama. Bila barang bukti kada ada melapor, laporan ditolak. Tapi kalau ada bukti, laporan kuat. Mahadang abahnya memecul sandal. Kayak apa mengambil sandal abahnya. Sekalinya kada lewas, simbah makan berukuk. Sekalinya mengangkat ke betis, kitik-kitik hadudok. Tertinggal sandal, yuhut anaknya, bawanya boleh. Kata anak abah kada puasa maai. Janang mama, mana buktinya? Ini sandal sebelah kecuntan di sini. Oh, janang bini belum tahu dia. Tunggulah kau ini. Orang makan tuhok masakan lauk. Sekalinya di keramputinya kada puasa. Kemudian sudah hendak buka puasa, sudah semua dihidangkan, tapi bertutup tanggoy, nang laki datang. Dek, kita buka puasa. Ayo habis dahulu aja. Aku ada pertanyaan awak. Disidin ulun berdudi aja minum banyak putih jadi anak langsung sembahyang tuh sudah disiapkan tuh di atas meja dalam tanggoy. Soalnya membuka, soalnya berkunjung capal tadi. Rupanya capal di sok sidin. Ai nang laki ini sandal pun hilang tadi. Iya aja nang bini amun makan di warung. Kadang-kadang kita nih
Ada yang mencurigakan aja, ada kawan nuduh orang puasa, ada puasa. Apalagi dia ada yang mencurigakan, ada kisah kawan ulun makan sahur sama-sama, lauk pucuk ubi, sekalinya siang pasar, liwat di warung sate, kepingin tukar sate. Makanya kita bulan puasa itu disuruh nyamani sedikit, lauk yang nyaman, jangan lagi nang biasa pucuk ubi parai hula, yang biasa iwak asin parai, ganti ikan kakap nang kuning doh. Lu ada ikan kakap hirang tuh masak asam manis gitu aja, jangan lagi undang papai, cari undang besapet tuh, biar nanti kalau ke pasar ada lagi bisa lihat melihat di pasar. Ini makan sahur kalau pucuk ubi, sekalinya melihat sate, nukar sate sidin makan di warung, rupanya bulik nasib kurang baik, kepala minik, parut mual, sekalinya muntah di depan bini, sekali muntah berjurut sate. Ai jenang bini, seingatku tadi kita makan sahur kan sate lauk asap pucuk ubi bahaya sih memang tadi. Kenapa makan sate nang keluar? Oh jenang laki, inilah perlu kau ketahui, berkah bulan Ramadan walaupun masuk pucuk ubi bisa keluar sate. Oh jenang bini mau aja aku beneran, padahal asli juga sate di pasar. Itu ada yang mencurigakan, apalagi ada yang mencurigakan. Makanya puasa itu mengajari ikhlas. Makanya ulun bulik di Jawa Tengah, Pekalongan, guru ulun berpasar, ya guru ulun ikam mundak ceramah, hendak berdakwah, ada dua pesan. Pertama, Mujasidin jangan kasar, karena kita kada tahu yang hadir ini siapa yang paling dekat dengan Allah, siapa yang tadi malam bermimpi berjumpa Nabi, kada tahu kita. Maka jangan kasar-kasar Mujasidin kalau kota harat orang. Kadang-kadang penampilan biasa aja tapi isinya luar biasa. Almarhumlah Gus Dur Allah yarham, Tuan Guru Abdurrahman Wahid, orangnya santai aja tapi hafal Al-Quran. Kita makaam, jangankan Al-Quran, alifan gak hafal, umur 47 dah jadi imam ke-7 benar, ayat balangganan, kuliah kul huwallah, bila pindah sasa. Anak dibawa nang haloy awan bini, sampai-sampai nang anak hafal ayat nang baca abahnya. Sekalinya pas rakaat kedua imbah membaca Fatihah ba'amin, yang anak menarik telakong mamanya, dan anak mak abah itu pasti baca qul huwallahu ulang. Gengsilah abahnya keinginan anak ayat, pindah ayat inna a'taina, cuman baca a'taina kada tetamu tabu dibulik inna waduh jenang bini gawat nang Tuhan nih, kalau kada digani bila selesainya terpaksa nang bini turun tangan nang gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kada hafal ya, kalau Imam Syafi'i orangnya hafal Al-Quran, maka itu kita berusaha ya apa namanya bulan suci Ramadan di samping puasa kita pelihara, kemudian apa namanya baca Al-Quran diperbanyak. 1, 2. Yang ketiga, wa ma khairul a'mal. Uja orang yang bertanya, hai sahabat Ibnu Abbas, apa amal yang paling baik? Uja sahabat Ibnu Abbas, khairul amal as-salawatul khamsu li waqtiha. Orang sebaik-baik amal itu adalah sembahyang di awal waktunya. Maka itu sembahyang itu ra'su kulli ibadah, kepalaan setiap ibadah. Aimaduddin, sembahyang tiang agama. Miftahul jannah, sembahyang anak kunci surga. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah, sembahyang yang paling pertama diperiksa nanti pada hari kiamat. Maka Nabi, barang siapa yang memelihara sembahyang 5 waktu, akramahullahu bi khamsi khisal, nanti dimuliakan Allah sebanyak 5 macam perkara. Yang pertama, Allah angkat di kal-aisi, rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya kada merasa sempit, hidupnya kada merasa susah, hidupnya kada gelisah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup ini 2 aja. Pertama, jangan sedih hati, jangan susah hati. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan amal ibadah kepada Allah. Apa yang terjadi kada usah sedih hati, kita kan cuma batas berdoa, bekerja, berusaha. Kalau ini kada dapat berarti mungkin belum masanya. Jangan sedih hati, kita berdoa, buka usaha, berharap jadi orang sugih, misalkannya gagal yang sugih orang, jangan sedih hati, mungkin belum masanya. Belum masanya kita sugih makanya gagal, berjuang pulang. Hanya mun belum masanya, ada baik dipaksa. Behira belum masanya, jangan dipaksa.
Bila dipaksa, habang mahajan kan keluar. Tapi kalinya sampai masanya hanya berdangkang pas dia keluar. Ulun waktu mondok di Pekalongan tahun 91-95. Ulun dikirimi duit oleh abah ulun 25.000 sebulan. Kawan ulun 50.000. Ada yang 60, ada yang 90. Mana cukup? Lah jadi ulun makan 2 kali aja sehari. Ada kawan makan 3 kali sehari. Dan itu pun lauk tempe tahu. Karena duit itu agen SPP, agen nuka buku, agen nuka pulpen, sandal hilang itu juga, menukar ringsung itu juga, agis sabun itu juga, semuanyaan gitu. Mana cukup? Sudahlah 25.000. Kadang terlambat pulang datang kiriman. Jadi bila kiriman lambat, bulan puasa sahaja aku puasa besok hari karena kiriman belum datang. Lillahi ta'ala. Daripada belapang wara, ulun bepadah kawan abah hendak memaksakan keinginan supaya nyaman makan. Sesekali kita makan hayam. Dan bisa ulun makan 3 kali kayak kawan bepurun ulun bepadah ke abah, bah julun bolehlah nambah yakan lagi 5.000 jadi 30 karena kawan ulun 50 bahai ya abah ulun aman ikam kada sanggup lagi 25 sebulan sudah boleh saja ikam begawi abah yang mondok bah jago kata padi ibu runding abah ini paksai ulun coba akan aja memaksakan diri mondok mungkin belum masanya makan 3 kali sehari sekali wahini sampai masanya bukan 3 kali sehari 7 kali sehari. Ini tadi berapa kali sudah makan belum kada hitung tadi lagi ngitung berapa kali di sana tadi makan di situ makan di mana yuk Sungai Lulut makan 2 kali ya pulang mbahnya di situ tadi makan pulang mbahnya di Bangkal Sel tadi makan pulang lauk kambing ya pulang masuk di sini makan pulang berapa yuk 7 kali makan sehari padahal dulu aku hendak 3 kali aja makan sehari kita kawan aduh saya sedih belum masanya sekarang sudah masanya ulun hendak naik mobil kol aja aduh ini berjalan betis ada berduit wah ini hendak naik mobil apa hendak naik mobil Pajero Sport ada hendak Alphard ada tapi ambil kurang tapi ulun bebas masuk ke mana aja besok kena ke kandangan jam 7 berangkat kandangan 3 mobil yang menghadang R3 dengan CRP dan Pajero Sport ulun memilih Pajero Sport karena hendak ke negara ziarah di situ masih ada calap amun rendah kena bisa tersangkut nak mana kita mobil ada aja kena boleh kita pulang ini anak kapal cahu pulang diambil pulang dari sana ada tahu belum bisa mobil Pajero Sport pulang 200 ulun naik mobil tapi mobil orang tapi nyaman sampai masanya dah dulu kada sampai masanya naik kol aja kada kawan kenapa 150 bayar jadi tulak ke terminal berjalan setengah jam berjalan mana bulikan ke Sumatera berjalan karena kalau pakai mobil kol 150 itu kalau tukarkan nasi lauknya tempe nasinya penuh kenyang parut makanya jangan memaksakan keinginan kalau belum masanya kita berdoa aja kita bekerja aja berusaha berharap namun keputusan Allah yang punya namun kita hendak berangkat umrah ke Makkah banyak berdoa baca surah Al-Waqiah setiap malam setahun mengamalkan ada juga berangkat tambahi baca surah Yasin setiap malam ada juga berangkat tambahi baca surat tanah yang di Palangkaraya jual duitnya setorkan insyaallah berangkat mau ada berangkat juga nasib sudah jadi kita nih kada usah sedih hati siapa ada nang kawak lari dari takdir Allah karena kata Imam Syafi'i takdir itu ibarat bayangan siapa nang sanggup buka menyiarkan bayangan kemarin di sekumpul kita 5 jutaan yang hadir bayangan kita diajak orang bayangan kita disifat orang bayangan kita diduduki orang tapi kada pernah tertinggal begitu kita bulik bayangan 4 adalah yang terpehurup bayangan adul terpehurupan inor adalah ada bayangan adul inor ya inor ternyata takdir kada mungkin tertukar kalau nya takdir kita diharap kada tetap sampai kalau nya kada takdir kita berhimat mengharap kada akan sampai makanya kita bila tulak undangan kada usah harap tulak aja bila orang bertahlil aja bila orang berdoa beramin bila ada hidangan keluar makanan bila hidangan dada berikan bila duli mengundang pulang jangan tolakan nah aman aja hidup kenapa maka susah-susah hati tidak bisa lari dari takdir Allah orang bahari ada pandai meramal nasib orang melihat ramalan orang ini anaknya ada ciri-ciri mati disambar buaya abah mamai takut tanai kalau kau jadi kenyataan pindahan ke pegunungan dijual rumah nang di tepi sungai sekalinya anak ganal-ganal bisa menjadi abahnya begawi mencangkul tanah cangkul tercangkul betis luka infeksi
benanah, berdarah, buruk mati juga. Sekali diselidiki apa salahnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Nah, lapas buaya laut, buaya darat nyambar abahnya bungolnya. Tahu anak-anak dari sambar buaya kan apa nuka cangkul cap buaya, orang pan nuka cap ayam aja. Jadi kalau mematuk kada memati, tapi nang iyanya kita kada bisa lari dari takdir Allah. Maka kalau kita sembahyang dipelihara, kita tidak susah hati. Yang kedua, kalau sembahyang dipelihara, Allah angkat azab al-kubur, azab kubur diangkat oleh Allah. Amalan supaya nyaman di alam kubur. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, awaluha al-ikhlas bil ibadah. Yang pertama supaya nyaman di alam kubur, beribadah yang ikhlas, menolong, berbuat apa saja. Ada usah mengharap balasan dari orang itu, tapi kita mengharap balasan dari Allah aja. Kalau kita mengharap balasan dari orang, yukhayab, nanti dikecewakan. Maka Imam Ahmad bin Hambal pernah didatangi oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Khatim Al-Asam. Ujasidin, apa amalan Tuan Guru supaya hidup kita nyaman, tentram? Kita dah Tuhan enak nyaman aja lagi. Kada usah lagi sibuk kita, tuhuk deh kita. Kamu suntuk pulang bisa stres kita, bisa naik tinggi darah, kemudian stroke pulang. Maka obat penyakit yang paling berat, ya stroke. Tertindih, stroke. Ya apa? Kada berdiri lagi. Jadi kita nih supaya nyaman hidup, apalah amalannya? Uji Imam Khatim Al-Asam gampang, 4 saja amalannya. Pertama, bila orang bulah sari pun kita makan, jangan disimpan marah. Bila menyimpan marah, kesehatan terganggu. Yang kedua, kita jangan membalas kesalahan orang. Jadi orang ada sarikon kita. Yang bagus tuh jago kami, kita jangan berbuat apa yang ada disukai orang, tapi berbuatlah apa yang disukai orang. Boleh praktekkan dalam rumah tangga. Laki jangan berbuat apa yang ada disukai bini, bini jangan berbuat apa yang ada disukai laki. Apa yang ada disukai laki, bini kada boleh membanding-banding lakinya dengan laki tetangga, apalagi laki tetangga tuh mantan masa lalunya. Jangan. Kebetulan mantannya hanya setahun bisa membeli motor Pajero Sport. Laki awak makam, ya Allah, kasihan banyak kendaraan nang remake itu nang ditukarnya. Sabar ibu ay, jangan dibanding-banding. Sabar, kalau po COO yang menyamar. Ini mesti menyamar jadi orang sugih itu. Ulun melihat film Korea habis, paket ulun habis, makanya sibuk tadi karena mengambil di situ. Kan coba habis, rupanya menonton CEO tadi. Jadi kalau laki pian tuh susah, ada ekonominya, jangan cepat-cepat bertindak. Siapa tahu dia menyamar. Dia menyamar 70 tahun, boy. Jadi kalau 10 tahun susah, adeng aja, berdoa aja mudahan suamiku itu dia menyatakan penyamarannya. Tuhok dah jadi orang miskin. Nah, mungkin nanti CEO dia. Nah, jadi kita apa namanya? Yang ikhlas saja. Kada usah membalas orang bola salah yang dibalas. Kemudian apa nang kada disukai bini, laki kada boleh memuji bini orang di hadapan bini seorang. Kalau hendak memuji, puji aja bini seorang. Bilang sama bini, dek, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal padatnya minta ampun. Ini bini orang yang dipuji, apakah hambur mangkok di rumah. Selalulah berbuat apa nang disukainya. Apakah hendak bini turuti? Bini hendak bertukar gincu hanya tukarkan. Inya menukar mie up tukarkan. Inya makan menukar talakung hanya tukarkan. Inya hendak menukar baju hanya tukarkan. Inya hendak menukar sandal tumit tinggi tukarkan. Inya hendak menukar galang tukarkan. Nukar kalung tukarkan asal ada duitnya. Itu pulang bini, apakah anak laki turuti? Inya hendak minum kopi ulhakan. Inya makan lempengkan. Inya hendak bini pulang biniakan. Nah, selesai itu. Bagaya ulun karena ibu sari ulun. Yang kedua, kita jangan mengharap kebaikan orang, tapi yang keempat kitalah berbuat baik kepada orang lain. Di dalam kitab Hikam, kita berbelanja ke warung aja, ada niat supaya gratis jangan bayar, itu tamak. Dan itu termasuk tamak yang dicela. Makanya ulun pengalih masuk ke warung. Tadi aja ulun ceramah di Kalsel, di Bang Kalsel. Mahadang kesini kan nanggung ulun bulik ke Martapura secam lebih. Akhirnya minuman STMJ. Sekali minum STMJ, minum telur 3 perapat matang. Sekalinya makan bubur kacang, hendak bayar sudah dibayarkan orang. Ulun siapa bayar di belakang orangnya aja. Patuh aja ada. Jadi ulun di mana aja. Selalu dibayarkan orang.
di kampung seorang di Kuala Tungkal ulun bertukar iwak dibayar kada mau pindah tempat ada mau juga nukar hundang ada mau juga ulun lalu jadi kampungnya menyangkutkan hundang di hundang kemudian nukar rambutan anak bayar kada mau juga menukar nasi kotak ada toko Brunei namanya terkenal ada mau juga malah nak diantaranya ke rumah masuk lagi ke toko nang sebelah ada mau juga masuk ke warung kopi dia bayar orang hari itu ulun rami-rami makan dengan kawan itu kalau bayar bisa 2 jutaan sekali ulun nak bayar sudah tadi dulu orang. Kenapa? Karena ulun belum. Nah, bola lakas juga saya awak bayari. Jadi aku sih ngajak belum awak bergaya. Cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya yang penting penampilan. Semalam ulun berangkat dengan Irfan Kedii dengan Ayulia berangkat ke Pengcahu mendarat di Pelangka nunggu di Jakarta pakai steling sampai di Pelangka makan sop Banjar hendak bayar kada mau ada orang minta masukkan Islam ulun Islamkan dia berdua saksi menangisan yang masuk nangis yang saksi menangis tempatnya aku menangis juga untung sudah makan jadi kok semangat lagi makan hendak bayar sudah dibayarkan orang hari itu ulun di Samarinda makan kapi 121 hendak bayar sekalinya malah busnya datang malah diberinya duit pergi pula ke Buntok simpang 3 Buntok ada iwak panggang makan di situ sekalinya bayar sudah dibayarkan orang makan pulang di kandangan ketupat kandangan kada mau jadi bayari manukar dudul malah disanguinya pulang pindah pulang ulung kerantau nang rumah makan nang ada kambing-kambingnya tuh yang mantan Bupati Tapen dah hendak dibayar kada mau pas ulun maintai kada ada bosnya ulun bilang sama pelayan awas melapor kau ulun bayar aja sekalinya kadang tahu kakaknya pulang datang memang nasib ulun pura-pura nak menggetak mudahan ulun ada gaya cuman gaya boleh tahan lah pada suka kada bayar tuh cuman kalau mengharap-harap kada boleh ulun pergi pulang ke daerah Banjarbaru makan mie ayam Abang Arif tuh kada bayar juga nukar pulang di Martapura kada bayar juga di mana-mana ulun selalu kada bayar ulun cobakanlah masuk ke toko emas ulun mudahan kada bayar di toko emas nih cakanya bayaran cakanya kada bayar ulun 2 kali seminggu ulun ke toko emas hari ini nukarkan Haji Rahmat besok ini nukarkan Haji Husni tapi bayar kada jadi makanya kita nih jangan suka mengharap-harap ambat kurang supaya hidup jangan sedih kalau kita nih mengharap kepunyaan orang bila kada dapat timbul sedih kenapa karena kita mengharap dengan Allah bila kada dapat baik sangka aja mungkin belum masanya yang kedua amalan supaya nyaman di alam kubur birrul walidain awan kawitan harus baik apalagi bulan Ramadan nih kawitan diharagu diungkusi kawitan nyetuhuk dia mau ungkusi kita ini mantang-mantang sugih anaknya kawitan dulahnya pembantu kepala benar juga ulun pernah melihat orang kada tahu balas budi dengan kawitan inya nih laki-laki bujangan gagah orangnya punya keahlian merantau rupanya bekerja di perusahaan rupanya bagus kerjaannya lalu yang punya perusahaan sayang diangkat jadi manajer rupanya perusahaan itu ada bisi anak gadis hendak wangi itu lalu dikawinakan cuman sebelum menikahkan hendak mencari tahu latar belakang anak ini siapa abah mamanya lalu dia menyembunyikan identitasnya ada mau bepada kalau anak kalau mamanya ada di kampung nya bepada anak yatim piatu coba hanya sugi sedikit ada ngakuin lagi kawitan rupanya lama-lama perusahaan diserahkan ke inya lalu inya jadi CEO kayak nang di film Korea tuh bersebarlah di mana-mana ternyata dia terkaya di negara itu lalu sampai ke mamanya melihat ini anaknya lakas mamanya datang mencari bawa pisang lamak manis tangkapnya ayam ke perumahan 2 kali mbak menangkap ayam karena ayam lacong pacu-pacu galungnya sekalinya dapat ayam masukkan ke bakul dikapitnya di bawah tiak sampai ke rumah anak 16 kali ayam terjerit ada peduli yang penting disidin anak mau makan sup ayam kampung sekalinya sampai di sapam diusir sapam kerja sapam kenapa pengemis nih maka datang juga katanya aku mamanya bukan pengemis mama majikanmu oh jadinya mana ada majikanku anak yatim piatu sekali ribut keluar nang bini terkajut nang bini
bini, kenapa pengemis ada di pintu gerbang? Ayo usir. Sekalinya sedang mau usir, kada maunya, ini anakku, ini anakku. Keluarlah anaknya terkajut melihat mamanya ada di hadapannya. Lalu ia kada mau mengakui mamanya. Suruhnya siapa mau usir, rakai galung nang tuha, tahambur pisang mahuli, hayam pun terabang, merdeka, kokok jahayam. Selamat hayam kan jadi disumbali. Mamanya makam terjahai-jahai kalau apa galung. Itu pernah terjadi di hadapan saya sendiri. Saya menyaksikan bukan ujuk orang, tapi ulun kada kau buat apa-apa karena kejadiannya di film Indosiar. Lah ulun kada main, cara nyoba main ulun tagurai. Makanya kita bulan Ramadan nih tambahi berbakti kepada kedua orang tua, cukupkan kurma kawitan, cukupkan gula kawitan, pastikan gulanya, pastikan berasnya, pastikan duitnya. Sebulan Ramadan barang diherago kawitan, kena esok sedapatnya lagi. Imbah bulan Ramadan supaya kita bakti dengan kedua orang tua. Yang ketiga terakhir wasilaturahim, supaya nyaman di alam kubur, pererat tali persaudaraan. Apapun alasannya, hidup jangan bermarah-marahan, hiduplah bersayang-sayangan, kal walid ma'al walad, jangan bermarah-marahan, supaya kita ini hidup damai, meniru kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Ulun banyak minta maaf ada sepenuhnya dapat mengisikan acara ini, mestinya sampai jam 11, tapi ulun minta maaf benar 3 hari sudah 3 malam ulun garing. Ini malam keempat, bertambah sakitan awak kayaknya, kepala pun minik entah hidung padak, bernapas pun panas. Jadi maka esok anak ke kandangan pulang, jadi ulun harus istirahat dulu, balik ke rumah. Ulun minta maaf ada kawa 4 menghabiskan acara, makanan kada usah karena ulun sudah makan tadi, lauk ayam sudah selesai. Nah jadi ulun langsung bulik, ulun kada bisa bergambar, ulun marah jangan disalami, nang di sini aja, nang tuha-tuha aja ulun bersalaman dengan para habaib, nang lain kakina aja tahun akan datang. Sambung pada episode selanjutnya. Mohon perhatiannya, minta maaf ulun beguyang awak sudah. Ya sudah ditoi benar sudah. Malam semalam bulik dari Tanah Bumbu jam 4 jauh tempatnya. Nah isok pulang ke kandangan. Karena pulang ke Merabahan 2 jam setengah. Karena malam Rabu pulang ke Puruk Cahu katanya 14 jam. Karena pesawat tidak ada. Biasa ada ke Maratewe. Jadi harus pakai mobil lewat Palangkaraya. Doakan ulun mudah sehat panjang umur, dapat mengabulkan hajat orang walaupun kada sesempurna waktu sihat. Amin Allahumma amin. Demikian minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.